Pasang tadi pagi, karena kalau Cinta Laura yang asli kukunya itu pendek banget dan nggak pernah. The New Star, information and entertainment. Kemarin aku baru pulang dari Cannes Film Festival di Prancis, dan di sana seperti biasa aku menjadi representatif Indonesia untuk salah satu brand beauty, dimana ini udah tahun ketiga aku menghadiri acara Cannes Film Festival, dan bangga sekali karena kali ini yang beda dengan tahun-tahun kemarin adalah aku mengenakan busana kebaya yang didesain oleh Mbak Intan Avanti. Dan yang membuat aku sangat-sangat luar biasa bersyukur adalah, ini nggak bohong ya, bener-bener dari pihak beauty brandnya maupun artis-artis sana semua bilang bahwa baju yang aku kenakan adalah salah satu busana terindah di ajang Film Cannes Festival tahun ini. Dan komplimen itu datang dari orang-orang yang bukan dari Indonesia, misalnya petinggi-petinggi di brand beauty tersebut. Ada juga dari pihak Cannes Film Festivalnya juga bilang bahwa desainnya luar biasa. Jadi bangga sekali bahwa desain Indonesia, terutama kebaya dan batiknya itu dianggap salah satu busana terindah di event tersebut. Dan emang patut dapat recognition itu sih, karena menurut aku desainer Indonesia semakin kesini semakin internasional karyanya, dan sama sekali nggak kalah dengan desainer-desainer luar negeri lainnya. Kebetulan setelah acara Cannes kemarin, aku juga menghabiskan 1,5 minggu bersama keluarga aku di Jerman, pulang kampung ya benar, dan ketemu tante dan om aku, ketemu saudara aku, dan itu tuh healing banget karena ya emang aku kan dari kecil sempat tumbuh di beberapa negara, salah satunya Jerman, jadi bisa kembali bertemu dengan keluarga, dan quality time bersama keluarga penting lah, apalagi orang tua kan bisa dibilang nggak tambah muda ya, kita semua bahkan yang masih muda-muda setiap hari akan menua. Jadi kita kadang-kadang harus ingat bahwa jangan hanya kerja aja, tapi keluarga pun harus kita pikirkan, dan kita harus memaknai setiap momen yang kita miliki dengan keluarga kita. Jadi waktu di Jerman kemarin aku ke makam nenek kakek aku yang terletak di kota yang sangat-sangat kecil bernama Quakenbrück. Di situ aku sekalian melihat rumah nenek aku yang sering aku jenguk dulu waktu tumbuh besar. Nenek aku kebetulan meninggalnya tahun 2011-an, jadi ya aku punya waktu yang cukup banyak sama nenek aku di masa kecil aku, dan rumah itu sayangnya udah dijual. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat sosmed aku kemarin, aku diem-diem karena udah milik orang lain ya, diem-diem masuk ke halaman depan rumah itu kemarin dan foto dan mereplikasi foto yang aku lakukan di usia 3 tahun dengan sekarang di usia dewasa. So that was really nice. Terus setelah itu aku ketemu, seperti bilang, tante dan om aku yang bisa bilang usianya juga udah nggak muda, karena kebetulan aku lahir sangat telat di keluarga aku. Jadi semua saudara-saudara aku, tante om aku, usianya bisa dibilang udah sebaya dengan kakek nenek kebanyakan orang di usia aku gitu. Tapi it was nice, dan aku cerita banyak soal karir aku di Indonesia, dan mereka semua bangga banget karena kebetulan kan kita dari kota kecil di Jerman, jadi nggak banyak orang juga yang kerja di industri kreatif seperti aku. Ya, jadi kemarin aku pulang kampung sama orang tua aku, ada papa mama aku, dan ya Vasco pacar aku juga sempat ikut, tapi nggak penuh, dia hanya ikut 4 hari doang, dan senang bisa nunjukin keluargaku dari sisi ayah aku ke pasangan aku, karena selama ini dia baru ketemu sama yang sisi Indonesia aja. Tapi kebetulan tahun lalu juga aku udah pernah ketemu keluarga dia yang di Belanda. Jadi sekarang kita udah ketemu keluarga satu sama lain dari pihak ayah kita gitu. Dan ya emang lucu banget karena kehidupan pribadi aku sangat berbeda dengan kehidupan karakter Jessica ini di film Agen Plus 92. Kalau Jessica bisa dibilang mungkin karena merasa tidak memiliki rasa kasih sayang yang cukup dari orang tua maupun orang-orang sekitarnya, akhirnya dia membeku hatinya dan berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa dia baik-baik aja dan nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa terpuruk, padahal hatinya merasa sangat sendiri gitu. FYI, ini bukan kuku asli, ini kuku tempelan yang aku pasang tadi pagi, karena kalau Cinta Laura yang asli kukunya itu pendek banget dan nggak pernah pakai kutek,
dan aku tahu teman-teman media hari ini bakal nyorot muka dan tubuh aku, jadi aku pasang kuku supaya nggak memalukan kukunya lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Kalau langsung kayak kuku gerah bagaimana kak, atau mungkin gitu? Walaupun aku kelihatannya feminin ya guys, percaya nggak percaya, aku sebenarnya tomboy banget. Makanya di kehidupan nyata aku nggak pernah pakai kutek, kukunya selalu pendek supaya kalau gerak gampang, kalau olahraga gampang, dan ya emang apa ya, kuku tuh bukan sesuatu yang aku pentingkan dari dulu. Jadi enggak, karena papa aku dulu suka ngajarin bahwa sebaiknya jangan pakai kutek karena kalau kukunya kotor jadi kurang kelihatan. Jadi lebih masalah kebersihan sih. Emang aku suka kuku yang transparan, yang selalu bersih, dan nggak usah aneh-aneh.